Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita siang hari ini di momen live treat. Oke, selamat siang, Bos Wawan. Siang ini di Solo cukup syahdu karena mataharinya nggak kelihatan dan ditemani hujan-hujan tipis. Jadi, jadi siang-siang bikin ngantuk ini. Apalagi habis makan siang ya. Siang, selamat siang teman-teman. Oke, ada yang mau sharing dulu nggak mengawali siang hari ini? Siapa tahu ada yang tertarik untuk sharing dulu, misalkan ternyata lagi ada open posisi dari kemarin ngebuy, terus siang ini sudah profitnya berlipat-lipat, ada nggak? Atau ternyata ada tapi nggak mau ngaku? Saya masih hold by dari 39 berapa saya lupa Pak. 39-an Bapak. 39, wow, 39 nih, 14.000 poin ya, asik. Yang Ichimoku TP. Nah, jadi siang ini membawa kabar gembira juga. Yang Ichimoku TP 13.000 poin, teman-teman. Bener-bener Ichimokunya luar biasa ini. Setelah lama nggak ada peluang ya, saya mungkin sharing dikit dulu soal Ichimoku. Dan ini kita info di grup ya. Kita info di grup untuk yang swing trade ini. Ichimoku itu yang ini ya. Saya masih pakai MT4 sih. Nih, ini dari yang akhir Oktober. Ya, kita info harga masih di atas-atas ini, di harga 4.100-an. TP-nya 20.000 poin lebih. Nggak lama, market sideways. Ichimoku lagi lihat ada peluang lagi ya. Nggak lama, buy. Ini TP juga, kemarin malam TP-nya. 13.000 poin. Nah, luar biasa ya. Nah, itu. Kemarin siang buy, TP TP setengah nih. Oh, TP tengah malam. Kemarin siang buy, TP-nya tengah malam 10.000 poin. Wih, mantap, mantap, mantap. Sudah diamankan, sudah di TP dulu. Ini nih, ini yang masih hold ini berharap harga naik ke berapa ini? Jangan bilang 5.000 ya. 6.000, 6.000. 8.800 bos. Di, di atas harga 5.000, di atas harga 5.000 nggak valid ini. Masih jauh banget ini. Ya, saya reminder aja, jangan lupa di ya teman-teman bisa SL Plus kalau misalnya udah running jauh banget ya, bisa di SL Plus. Yang mau TP sebagian juga bisa, saya ingatkan ada fitur itu. Fitur bisa di TP sebagian. Teman-teman entry-nya misalkan satu lot gitu ya. Di TP 0,01, 0,02 itu bisa. Jadi nggak harus di take profit semua itu bisa. Ya, kemarin selesai live trade, market meroket. Cuman kita sudah bahas polanya ya. Nah, kita mulai ke market. Nih, kemarin kemarin malam kita masih di sini nih. Baru aja TP kan. Cuman kita udah bahas nih pola penan ini. Ya, ini udah ada gambarnya juga kan. Kemarin habis habis live trade itu nggak lama saya ada ambil peluang berdasarkan ini sih, teman-teman. Berdasarkan ini, cuman di akun lain ya, bukan di akun yang biasa kita memang kita gunakan untuk khusus live trade ini. Jadi breakout.
ngambil buy, cuman TP-nya di sini, nggak jauh. TP-nya nggak jauh. Kenapa saya bilang nggak jauh? Karena naiknya lebih jauh lagi. Naiknya sampai sini. Cuman saya TP di area-area ini. Nah, ini ada pola juga. Jadi kenaikannya kalau kita bedah ya, kemarin kan pada bahas ini jadi double top. Nah, cuman karena naik lagi ya bukan double top kan, akhirnya breakout ini. Nah, inilah contoh pola bullish penan yang secara real time kita bahas per ini ya, per pergerakannya kita update mulai dari sini hampir jadi double top, dia naik lagi, kemarin kita ambil peluang buy, berhasil naik, sampai akhirnya breakoutnya itu ternyata setelah live trade. Nah, kalau pas maupun live trade mungkin lebih seru lagi tuh. Cuman malam malam banget ini. Live trade mungkin jam jam mendekati jam 11 ya kalau nggak salah. Mendekati jam 11 dia naik. Terus kita bertemu lagi siang ini untuk bahas peluang baru, peluang baru siang ini yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi market yang seperti ini. Oke. Prof Anton, peluang PP yang kemarin saya close duluan di 41, malah tembus ke 4. Ya, nggak masalah kan? Disyukuri teman-teman. Beda teknik, memang beda target. Nah, yang pivot point punya target tersendiri. Pivot point juga kemarin saya sebenarnya telat ambil ya, telat ambil jadi sempat dapat momennya juga, nggak ini belum kena SL, terus terbang tinggi juga pivot point. Nah itu bener kata ini kata Bos Damara ini, profit profit kalau belum di TP itu belum punya kita, masih masih punya market kalau belum di TP. Kalau kalau saya bukan cuma di TP, profit kalau belum di withdraw. Nah, itu belum punya kita itu. Jadi kalau kalau profit itu s- sah jadi profit itu ketika sudah di withdraw. Nah, karena kalau masih di dalam akun ya bisa jadi kita tradingkan lagi dan belum tentu nambah, bisa jadi berkurang kan? Betul banget. PP hari ini masih update. PP hari ini belum ada peluang lagi. Pivot point hari ini ya. Ini saya mau cari peluang entry. Cuman momennya sedikit sedikit terlambat sih. Ini ada momen bagus, agak terbang. Sambil kita pantau dulu, teman-teman. Karena ini pergerakannya juga cukup bagus ya. Kalau versi saya ya di sini. Ya resisten become support di sini. Resisten become support, harga lanjut naik lagi. Jadi ini itu termasuk pola koreksi. Nah, pola koreksi yang pergerakan harganya melebar. Ya, inilah yang disebut pola broadening. Ciri-ciri pola broadening seperti ini. Jadi ada pelebar dari ini ya, dari awal kenaikan harga, terus ada pergerakan yang semakin lama semakin melebar, terus breakout nih. Nah, masih potensi naik. Kalau mau nyicil buy dulu, ngebuy dulu SL di sini masih oke sebenarnya. 1.000 poin. Cuman untuk momen saya mau pakai ini ya, full margin jadi kurang oke. Momen entry-nya jadi kurang oke karena SL-nya cukup jauh. Bos template NSD di MT4 ada enggak? Template Gimana? tampilan di PC. Template tampilan di PC untuk MT4. Ada kok, ada. Teman-teman minta minta aja ke ini. Kita sering share. Setahu saya kita sering share itu. Begitu ada yang minta kita share, ada yang minta kita share. Teman-teman ini kalau cek di grup diskusi di bagian file itu pasti ada. Karena saya pernah memperhatikan juga itu. Saya kan sesekali juga
ini bukan sesekali sih. Setiap hari, cuman nggak yang standby kan. Ini juga pantau diskusi juga di grup. Itu di-share juga kok. Nah, kalau mau akses di bagian file. Oh, di bagian di grup ya, di grup diklik di bagian atas itu kan bisa pilih tuh percakapan apa file media. Nah, bisa dicek di situ. Ada templatenya. Atau kalau teman-teman scroll nggak nemu, ya minta aja ke tim trading, di tag tim trading. Minta template untuk yang MT4 gitu. Itu bisa. Saya udah nyicil buy waktu mantul Fibo 618. Nah, Fibo yang mana ini? Yang ini. Nyicil buy. Nah, 618 ya. Ini cantik juga nih pas Template banget yang nih. Mm-mm. MT4 Template. ini yang TPL ini apa, Bos? Ya, ya. Nah, ada kan? TPL, template. Betul. Kalau yang MT5 itu kan ada tanda kurung MT5 itu ya. Ya, kita kasih tanda biar gampang membedakan aja. Karena formatnya setahu saya sama ya. Kalau yang MT5 itu formatnya TPL juga. Ya, formatnya TPL juga. Kan jadi bingung kalau kita nggak kasih keterangan ini MT4 atau MT5. Yang MT4 tidak ada keterangan ini MT4 atau MT5 ya, itu MT4. Kalau yang MT5 ada keterangannya, template apa MT5 gitu. Gitu. Oh, Bos Edi malah barusan ada entry ya. Saya ini sih nunggu koreksi dulu sih kalau saya. Nunggu koreksi, coba ke sini ya. Mungkin ke sini sih teman-teman. Saya tertarik untuk nunggu harga masuk area ini dulu ya. SL-nya bisa pendek. Ya, SL-nya bisa di bawah 500 poin. L. Sini M5-nya. Kalau lihat ini sih masih kuat naik ya. Belum ada tanda dia akan berbalik turun atau jadi. Ya please jangan lihat ini jadi double top teman-teman. Kadang kadang kayak gini juga dilihatnya ini bisa double top ya bisa aja kalau ternyata dia di sini terus mantul turun terus turun ke sini terus breakout jadi double top. Cuman kan ini sangat sangat apa ya? Sangat penuh ekspektasi, tidak ada realita di sana. Karena ini perjalanan masih panjang banget. Ya, kalau kita mau lihat ini jadi double top. Dia nggak turunnya nggak sampai ke sini. Ya, masih kuat naik ini. Do- Nah, lah ya, do top, do bot, do lainnya ini. Jangan setiap setiap ada harga yang berada di resisten sebelumnya, nah nanti kayak gini teman-teman lihat ini double top gitu. Ya kan jadi banyak banget double topnya. Ini double top, di sini bisa double top, jadi double top terus ntar. Hmm. Ya kalau entry sekarang nanggung soalnya teman-teman. Gak nanggung. Mending tunggu breakout high-nya sekalian kalau mau entry ya. Kita jadi cari konfirmasi dulu. Atau di time frame kecilnya nih, kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan.
Cuman nggak sampai dia ternyata. Kalau dari pair lain dulu, kita sambil tengok pair lain mau teman-teman tertarik di pair apa nih? BTC, ini trading plan yang kemarin kita buat. SL tipis pun tidak kena ya. Sempat naik, dia drop. Nah, ini pas live trade juga ya kita bahas ya. NZD-JPY ini juga berhasil naik ya. Kita ada pembahasan di sini. USD kemarin sih kita memang belum sempat bahas, cuman kita udah ada acuan nih. Breakout resisten berarti kuat naik. Dan pas banget ini, support ya resisten dia kuat nih. Nah, tapi begitu breakout ada koreksi kecil naik lagi, turun lagi. Ini mah sideways. Dia sideways lagi di sini. Ya kalau UJ sih acuannya gampang ya. Ini acuannya UJ ya tinggal dia breakout mana lagi nih. Kalau memang masih kuat naik, kalau memang masih kuat naik dia akan ke sini lagi dan breakout dan naik. Nah, cuman wait and see dulu ya. Ini akan kemana? Ya ini sedikit update ini udah berhasil kita hapus saja. Cuman US 100 saya nggak banyak pembahasan sih kemarin. Cuman ada di NZD-JPY memang potensi naik sama Bitcoin dia ada potensi turun. Turun lagi untuk XAU-nya. Nah, ini separuh perjalanan untuk kita bilang double top, teman-teman. Nah, ini separuh perjalanan. Kita pantau. Ini kalau misalkan tembus 4123 saya akan ambil peluang sell ya. 4123 saya ada plan ngambil peluang sell. Oh, ini ada yang ngebuy-nya oh dapat buy lumayan ya di pas di pucuk. Ini pakai apa ini, Bos Julius ini? Kok bisa chartnya dua gini? Trading view atau apa ini? MetaTrader. Tampilannya sih tampilan MetaTrader ya, tapi chartnya bisa dua. Iya, unik. Saya baru menjumpai sih gini. Emangnya memang bisa ya? Saya baru tahu ini MT5, MT4. Wah, saya malah kurang update ini. Loh, emangnya bisa ya teman-teman? Wah, ini F. Hah? Kalau kita yang nggak ambil itu Iya, Prof tahu emangnya? nggak tahu. Nggak tahu. Kita malah nggak tahu loh, jujur. Ini baru tahu chartnya bisa. Oh, emangnya bisa ya? Bisa, bisa. Kalau kalau tab setahu saya bisa, kalau HP gimana caranya? Saya baru tahu loh, teman-teman. Wah, ini update mungkin perlu explore lagi. Karena explore-nya keseringan pakai ini PC sekarang. Versi PC ya, MetaTrader versi PC. MT5, MT4 saya masih pakai. Dua-duanya saya pakai. Biar ngikuti up to date-nya gimana. Yang HP juga MT4 ada, MT5 ada. Cuman ya pakainya fitur-fitur yang pada umumnya dalam artian ya untuk buy sell, transaksi close massal, eh, apa open pending order, open langsung. Saya malah malah nggak tahu loh bisa grafik bisa double gitu. Uh, khusus Android nanti jangan-jangan. Jangan-jangan ini fitur khusus Android, teman-teman. Itu paling tinggal klik terus tambahin pairnya. Tempat saya nggak ada soalnya. Ada nggak? Tempatnya Prof ada nggak, Prof? Apa itu? Opsi itu kok. Iya, Di bagian ini. nggak ada. Tempat saya nggak ada.
sambil sambil pantau ini ya. Nah, ini sharing menarik nih. Di tempat saya nggak ada. Nggak, ini di chart ini kayak tinggal tambah. Dicat di mana ya? Ini loh. Nih, ada yang sharing nih. Fiturnya udah lama itu Android. Oh ya bener, kalau cuman Android tempat saya nggak ada karena nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tempatnya Prof juga nggak ada, makanya makanya saya baru tahu kok bisa dua gitu. Kayaknya memang harus ambil Android ini. Iya, saya pakai iPhone. Ya segera nambah gitu. Saya pakai iPhone nih. Karena mungkin pakai casing ya. Saya pakai iPhone jadi anu nggak ada fiturnya di iPhone nggak ada itu. Itu Wah ini Android Android Pak. 1, Android iPhone Pak. kosong. Apa sih? iPhone nggak bisa itu new window itu. Nah, itu berarti tervalidasi pengguna iPhone lainnya ya. Makanya saya perasaan pakai MT5 pakai terus gitu. Kok nggak pernah lihat bisa ada layar chartnya jadi dua gitu. Nah, Android memang memang ada perbedaan teman-teman dari dulu. Dari dulu itu memang ada perbedaan dari MT4. Perbedaan paling nggak itu tampilannya udah beda dulu antara MT4 MT4 Android sama MT4 iPhone. Cuman secara fungsional fungsional untuk tradingnya sama sih, nggak ada beda. Tapi fitur-fitur tambahan gini yang nggak ada nih. Nah, ini kayaknya perlu tambah Android ini biar biar ini bisa ngikuti juga. Ada perkembangan apa ini? Sentimen iPhone nggak user friendly ya. Kemarin kan ada yang sharing pakai Mac, nggak nggak susah menambahkan ini ya script. Harus di off kan dulu fitur keamanannya, baru nambahin script baru bisa ya itu. Antara saking amannya jadi susah untuk aktivitas lainnya, nah itu. Shutdown-nya sudah buka ya hari ini. Apanya? Nggak tahu, Prof. Shutdown-nya emangnya udah buka, Prof? Apanya? Shutdown, government shutdown-nya. Tadi pagi tak review belum sih, tapi kemungkinan besar minggu ini. Karena gini, Kamis nanti malam itu baru mau ketemu. Kita sharing dong. Oh, cek apa? Kita karena Prof ini baru prepare ini teman-teman untuk live biar bisa live di TikTok juga. Nanti biar di-update sama Prof ya. Katanya memang note-nya tadi memang kemungkinan besar di minggu ini government shutdown-nya akan di open. Cuman tadi pagi itu belum open, nggak tahu siang ini udah open apa belumnya. Nanti biar dibantu update. Dulu kan diblokir di App Store MT5. Ya, betul. Dulu sempat diblokir. Yang Android masih bisa, di iPhone itu udah memang sensitif. iPhone itu saking nggak tahu ya, saking ibaratnya ini kalau orang jadi overprotective ya. Ngapain-ngapain dikit salah gitu loh. Overprotective, curigaan ya. Kalau orang itu curigaan ini orangnya. Tunggu, saya belum SPBU karena lihat ini. Dia masih bisa turun nih kayaknya. Saya belum ngambil. Nah, ini malah saya ngambil sell. Karena ini ya, seperti yang tadi saya info, lihatnya malah ini bisa koreksi. Kita sell ini dulu, pemanasan dulu, kecil dulu aja. SL-nya kita pakai pendek di ini jarak jarak under 500 poin juga. Nah, saya malah tertarik ngambil sell-nya di sini. Ya, SL-nya di sini aja cukup sih. Pakai lot kecil dulu aja, teman-teman. Ini untuk SL-nya ya. TP-nya coba kita ukur pakai Fibo dulu. 618 ya 50618 ini bisa jadi target. Jadi bisa pakai acuannya ya area ini. Nah, untuk next targetnya ya sambil kita pantau. Kalau memang ternyata
ada momen turun satu candle gerakan kuat turun ya, nah itu bisa bisa kita manfaatkan. Tapi kalau ternyata balik naik lagi, ya kita batasi resikonya di sini. SL-nya 4217 aja, pakai 4217 ya. Bisa pakai 4217. Nah, hmm. Ngincer momen koreksi pendeknya ini. Kita coba. Tapi kalau ini breakout, saya ada rencana switching, teman-teman. Saya ada rencana switching. Kalau resisten ini ke breakout, masih kuat naik dan transaksi sell saya ini kena SL, saya ada rencana switching ke buy. Jadi ngambil buy. Saya sekarang buy apa sell? Saya sekarang ini nge-sell, ya. Saya yang transaksi sedang berlangsung ini nge-sell. Karena lihatnya ini, momen lihatnya ini support sebelumnya juga di breakout. Jadi ngelihatnya ini kemungkinan, kalaupun nanti balik naik lagi ya, kemungkinan ini akan koreksi turun dulu. Nah, saya ngincer momen koreksinya. Jadi saya nge-sell. Ya, sekarang ini nge-sell. Tapi kalau ternyata ini, misalkan nih, tiba-tiba dia balik naik lagi, kena stop loss kan? Nah, hal tersebut terjadi, kalau hal tersebut terjadi, saya ada plan untuk switching. Switching itu saya ganti. Selnya kan udah close nih, kena SL. Nah, saya rencana akan ngambil buy. Ya, saya rencana akan ngambil peluang buy. Tapi ini masih masih mau lanjut turun nih kayaknya nih. Ngelihat struktur harganya ini, kemungkinan turunnya masih besar. TPSL berapa? TP-nya bisa paling dekat bisa taruh 4210. 4210 itu jadi target penurunan terdekatnya. Untuk SL di 4217. Ya, 4217 di sini. Tenggorokan saya makin nggak enak teman-teman hari ini. Sedikit curhat dikit ini. Makin nggak enak ini. Cuaca kayak gini, tenggorokan serak-serak basah ini udah alarm tubuh ini udah perlu vitamin gitu. Ngasih alarm ini. Lohanko, ya sebenarnya bagus sih Lohanko. Saya dulu sering minum itu pas kecil ya. Cuman ya begitu sudah sudah agak besar itu udah jarang minum sih. Malah dulu senengnya Lohanko itu bukan dibuat minuman minuman anget tapi diemut. Ada yang tahu juga nggak? Ada yang tahu dan pernah melakukan itu juga nggak? Jadi kayak kayak harusnya harusnya jadi apa ya? Mungkin kayak eh, biar tenggorokannya plong gitu ya Lohanko itu minuman gitu loh. Tapi dia basicnya dari apa ya? Kayak mungkin rempah-rempah yang dikompres gitu loh teman-teman. Rempah-rempah yang dipadatkan. Nah itu dulu kecil itu saya senengnya itu diemut jadi kayak permen. Nah pernah kan? Pernah terus kemanisan ini ada yang pernah juga ternyata. Nah, itu. Saya dulu itu seringnya seperti itu malahan, Lohan kok. Cuman sekarang itu ya jujur aja kayak nyarinya males ya. Saya nyarinya buatnya itu agak agak males. Lebih ini vitamin C, vitamin D biasanya. Ya biasanya diisi vitamin C sama vitamin D. Oke, teman-teman TP ya. Bisa di TP atau pasang SL Plus ya. Ini saya baru ngomong udah balik naik lagi. Saya mau pasang SL Plus karena ada plan untuk ngehold sampai ke 420880 area ini yang bawahnya ini. Tapi kalau teman-teman mau close duluan juga boleh. Dia balik
Sangat singkat ya. T- kena TP langsung balik naik. Saya ini close SL plus teman-teman. Dia balik naik. Saya tidak berencana counter terlalu lama karena saya tahu trennya masih kuat naik. Ya, kita harus perhatiin di situ juga karena tren itu penting. Nah, dia balik naik lagi. Coba kita ukur ya. Apakah dia memang sudah akan naik lagi? 50. Hmm. Karena di dengan pembentukan ini tuh kayak ngasih tanda juga ini. Nah, ini sebenarnya nggak kayak ngasih kita tanda di sini dia. Double top nggak bos ya? Double top. Nah, kalau ke sini iya. Kalau ke sini ya, kalau turunnya ke 4203. Tapi kan dia baru di area-area ini. Saya malah kepikiran untuk kalau ini di breakout, ini garis ini ya, itu di harga 4216 lah. 4216 itu kesentuh, saya ada plan untuk ambil peluang buy. Karena kalau kalau dia kuat naik, kita bicara dia kuat naik, harusnya ada kondisi-kondisi yang dia langsung naik seperti ini. Koreksi pun kecil ya. Setelah resistennya di breakout, naik lagi. Nah, yang ini itu kenapa menjadi case yang ya ini perlu perlu hati-hati atau cari konfirmasi dulu sebelum ngambil peluang karena ini itu semakin turun. Kalau kita bicara dia kuat naik, harusnya semakin naik, bukan semakin turun. Nah, tanda apa nih? Tanda antara dia mau sideways dulu, entah bentuk pola atau sideways ya. Bentuk pola bisa jadi naik atau turun ya. Banyak banyak pola yang bisa terbentuk atau sideways. Ya udah dia bisa ke di sini dulu kayak ini. Nah, kayak ini. Ini kan sideways. Sampai akhirnya sidewaysnya di sini mulai mulai up lagi. Itu perhatiannya di situ. Contohnya mungkin tunggu-tunggu, ini mau breakout. Sebelum saya jelaskan kita prepare dulu ya. M1. Oke, saya ngambil buy ya teman-teman ya. Saya ganti, saya ambil buy. SL-nya di sini. Ya kurang lebih 570 poin. Ambil buy. Buy lagi. Tuh. Kita kita buy lagi. Buy lagi. Oke, sudah. Sudah cukup over ternyata. Nah, saya jadi ambil beberapa kali masuk itu menyesuaikan ini SO saya. Biar SO-nya atau SL-nya ini setara dengan balance saya taruh di 4210. 4210,10 ya. 4210,10. Ini jadi batasan resikonya aja. Kalau memang dia balik turun lagi, nah ini malah bisa koreksinya cukup dalam nanti, bisa turun dulu untuk ngambil ancangan, entah untuk ngambil ancang-ancang tadi atau sideways dulu dia. Kalau TP, ya kita lihat ini sebagai kenaikan, TP-nya bisa cukup jauh. Take profit kita taruh di sini pun masih oke. TP sambil saya setelin lagu ya, kita biar relax. They chase luck. We design structure. They trade one shot. We build a system that lasts. Heads up.
Started from one, now I multiply the base. Diversify the risk, different pace, same grace. Each account a soldier, defending the plan. We don't pray for wins, we calculate the span. Small drawdowns, still I breathe like Zen. Every floating red's just part of the trend. I'm not chasing jackpot, I'm crafting time. Let compounding speak, that's the paradigm. Key to rewind, trade. Ya, ini plan saya ya. We grow in silence, not in headlines. It's not luck, it's all Jadi building them. area TP pertamanya di sini. Kalau udah masuk area ini atau nyentuh ke 4222 itu bisa pertimbangan untuk TP. Kalau di breakout, kalau masih mau hold ya, kalau di breakout bisa hold sampai 4229. That's an ocean. I don't flip charts, I orchestrate moves. Mathematical rhythm, every candle a proof. From micro lots to the layer of defense. Every setup's coded in common sense. I talk that and not drama. Control equity like Ya ini. if you panic, you perish. If you plan, you flourish. Baik. Tadi kayaknya ada pembahasan apa ya? Saya jadi lupa. Tadi perhatiin nggak bro? Bahas apa ya? Enggak, ini terkait tadi sebelum ngambil peluang apa ya? Oh, kondisi sideways teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, ini kan kalau dia kuat naik, ini kan harusnya tidak ada kondisi semakin turun gini. Kondisi semakin turun ini kan bisa jadi ini koreksi dalam dia. Mirip-mirip kondisi di sini. Ini ya. Ambil kita pantau ini. Ini musik udah masuk ya? Udah ya? Saya sambil ngambil minum dulu ya. Belum minum ini dari tadi nih. Boleh explain sekalian. Belum sambil minum. Gimana? Sekalian explain sebentar. Oh ya boleh Prof. Prof mau explain ini. Dia mau klarifikasi. Silakan. Kalau klarifikasi itu kayak tersangka aja teman-teman. Setelah melakukan kesalahan terus klarifikasi apa ke publik gitu ya. Saya mau update informasi aja di kolom chat sudah saya kirim. Tadi pagi sudah saya bahas sebetulnya karena saya sudah share ke teman-teman. Jadi ada satu portal berita yang cukup menarik karena di situ membahas secara detail pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, terutama di tahun 2013 pasca US government shutdown. Nah, data-data kayak CPI, NFP, kapan akan dirilis itu disampaikan di sana. Nah, tadi pagi itu waktu saya update berita terkini, teman-teman, itu yang saya tahu Trump akan tanda tangan Kamis malam. Nah, ini yang mau saya koreksi. Jadi, sepertinya informasi yang saya dapat ini kurang akurat. Nah, saya ini barusan, karena teman-teman ada yang bilang kan, ini government shutdown sudah selesai ya, Bos. Saya cek lagi. Nah, ternyata Trump itu sudah tanda tangan tadi malam. Makanya gold-nya ini juga bisa terbang tinggi itu kan. Kalau dicek di time frame H4 atau H1, lanjutan dari left trade tadi malam. Nah, itu naik kenceng. Nah, ternyata itu juga efek dari ini bukan optimisme, lebih ke ekspektasi market ya terkait data-data ekonomi pemerintah yang akan dirilis. Jadi fix ya sudah open. Saya sudah cek di beberapa portal kayak Forex Factory, Trading Economic, itu sudah tidak ada lagi kotak warna kuning yang tulisannya ini data-data tidak dirilis karena ada ini US government shutdown, udah hilang. Sekarang sudah hilang. Jadi memang sudah fix selesai. Berarti sekarang tinggal kita tunggu saja update terkini kapan NFP, kapan CPI dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Thank you yang sudah saling reminder ya. Saling mengingatkan. Nah, untuk datanya apakah akan jeblok atau enggak ya? Saya nggak tahu. Serius, saya nggak tahu ya. Namanya data pemerintah ya, kita tunggu aja. Nah, karena saya juga bukan orang dalamnya. Pemerintah Federal Amerika, teman-teman. Ya, ini ekspektasinya begitu. Kenapa begitu? Karena market gold-nya langsung naik, BTC juga langsung turun dalam, saham juga meskipun awalnya sempat naik tapi sempat terkoreksi kecil ya dikit.
Nah, ini menurut saya ekspektasi market ya atau orang yang trading bertransaksi di sini termasuk di gold ini lebih ke pesimis terkait data-data ekonomi pemerintah Amerika. Karena memang faktanya kan kita 2 kali NFP terakhir datanya nggak cukup bagus, teman-teman, cukup jelek. Nah, ini yang kita nanti tunggu saja. Yang pasti kalau datanya ternyata better than expected, ya itu akan turun, goldnya akan turun lagi. Nah, aset-aset beresiko akan kembali mulus lagi. Dolarnya akan menguat lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, teman-teman. Iya, tentatif sudah nggak ada, betul. Tentatif sudah nggak ada, tapi jadwalnya jadi ngilang, teman-teman. Maksudnya ngilang tuh belum ada jadwal baru yang dituliskan di sini. Ya, CPI-nya ini minggu ini aja kosong. Nih, saya cek sampai dengan tanggal 16 November tuh nggak ada rilis berita untuk ini ya, US market. Baru yang minggu depan itu ada FOMC meeting minutes itu notulen aja, jadi bukan FOMC yang pidatonya Powell. Terus unemployment claims, nah itu masih tentatif karena ini seperti yang saya sampaikan tadi pagi, para pekerjanya tuh mungkin Jumat lah paling cepat baru akan disuruh kerja lagi. Tadi malam tanda tangan kan, pagi ini mungkin masih prepare. Ya, bayangkan teman-teman jadi seorang pegawai ASN, PNS gitu ya, yang kena kena skors, bukan skors sih, tapi lebih kayak dirumahkan dulu gitu. Nah, begitu Presiden Prabowo kasih info ya, udah ASN atau PNS, ayo kerja lagi. Ya, saya kira mereka pasti akan prepare dulu hari ini, Jumat baru mulai kerja secara penuh, yang belum kolek data pasti akan mulai kolek data dulu dan kependingnya lama, sebulan lebih. Baru mau hidupin laptop ya. Betul. Ya, baru mau OTW mungkin dari rumah ya, baru mau OTW ke kantor, terus nyalain laptop, nyalain komputer dulu, terus masih harus mengingat lagi, dulu saya kerja terakhir sampai mana ya? Mereka buka dulu datanya, yang belum terolah ya akan olah dulu, yang belum dikolek mereka akan kolek data dulu. Gitu teman-teman. Ini lebih ke euforia market sih, mumpung belum rilis data ya. Itu market kan kadang kayak gitu teman-teman. Rumor yang berembus itu sudah ditanggapi dulu, makanya ada istilah price in. Nah, nanti begitu dirilis datanya malah harga turun. Nah, itu kan istilah buy the rumor, sell the news tuh kayak gitu. Ya, begitu ya teman-teman ya. Update terkini terkait US government shutdown. Thank you, thank you. Thank you juga Prof. Ternyata sudah open ya. Nggak kerasa ya. Ya sebenarnya kerasa ya. Goldnya kemarin malam terbang tinggi. Tapi nggak tahu ternyata itu dampak dari government shutdown-nya sudah berakhir. Nah, berarti ini tinggal lihat next high impact news ada di tanggal berapa dan jam berapa ya? Betul ya. Kalau hari ini ada nggak? Nggak ada. langsung kita nanya ini. Hari ini ada nggak high impact news? US market nggak ada. US market nggak ada ya? Ya baru kemarin open teman-teman. Hari ini masih pemanasan. masih pemanasan dulu, perenggangan dulu. Mungkin high impact news mulai besok mungkin ada jadwal mungkin. Besok kita coba cek. Kalau besok ada nggak? Hari ini kan bisa dicek ya. Besok ada nggak? Biasanya aku di 2 tempat ya, yang besok tuh Belum. ada. Oh besok juga belum ada. Sampai Jumat belum ada. Oh berarti minggu pertama government shutdown dibuka memang belum ada berarti. Mestinya sih CPI kalau ini, mestinya. CPI ya. Ya harusnya. Bulan ini. Minggu ini. Minggu ini. Malam. Masih tertahan di resisten yang sama ya dengan sebelumnya. Ya mungkin pergerakannya mirip dengan ini sih teman-teman. Kalau kita mau compare atau ngambil contoh ya. Nah, cuman ini masih tertahan ini. Bedanya di sini dia kuat breakout, masih kuat naik.
Yang ini masih tertahan nih 2 kali ya. Nah, nggak tahu nih sentuhan ketiganya mau seperti apa nih. Ya ini kan sama nih. Dia kalau kita bilang kuat naik pun sempat tertahan, koreksi dulu. Sama kan? Ini kuat naik, sempat tertahan di sini, koreksi dulu. Dia naik lagi. Nah, naik lagi. Di momen ketiga kalinya ini dia breakout. Kita pantau. Ini sedikit sharing ya. Ini yang disebut ini sebagai salah satu basic dari analisa teknikal ya. Ini para analis teknikal itu beliefnya atau kepercayaannya history repeat itself. Jadi pergerakan harga itu ya berulang ya, berulang. Dia membentuk pola-pola, membentuk yang teman-teman sering bilang double top, double bottom. Ya itulah kepercayaan kita sebagai analis teknikal gitu. Bullish pennant ya, semoga karena masih tertahan nih. Semoga jadi bullish pennant. Masih balik turun lagi dia. Nah, kalau bullish pennant kan ini ya, segitiganya rapi nih. Nah, ini kalau bullish pennant ya kalaupun turun harusnya di sini mantul naik lagi. Nih, saya gambar. Saya bantu gambar ya. Set, nah. Ya tidak seagresif tadi pagi mungkin ya. Power marketnya bangun tidur tadi sama siang ini ternyata beda ya. Yeah. No rush. Just flow. And it's straight. You know, yeah. Charge move slow, I move slow too. Patience pays, that's what we do. Green or red, I keep my mind. Peace in the plan, profit will find. Started small, build it right. Layer by layer, we hold the light. Discipline sharp like Fibonacci line. In this tread mode, calm by design. We don't chase, we calculate. Let the set indicate. Oh, no fear zone, that's how we grow. Small money, smooth flow within that stress. Stay in line, profit follows, peace of mind. Step by step, slow and true. Let the market work for you. And that stress, stay in line, profit follows, peace of mind. Step by step, slow and true. Let the market work for you. Every drawdown, lesson deep. Every loss, still faith I keep. Trading's not luck, it's art and breath. We learn, we live, we test, yeah. Flow it in and straight, breathe, don't chase. Every candle has its space. Calm the heart, let numbers guide. And it's straight, the rhythm inside. And it's straight. Straight flow, trade slow, let it grow. Candle moves slow and clear, no rush, the truth appears. Breathe in deep, let it be. Trading's more than what you see. Yeah, yeah. Flow with the market, don't fight the tide. Every wave has a story inside. Patience is Nah, dia malah mulai breakout support ini. Apakah masih kuat turun
Atau mau ngambil ancang-ancang dulu? Sideways dulu nih. It's red to green. It's not chaos, it's a dream. Stay in rhythm, trust your plan. Every loss makes you understand. Just ride the line, let peace and numbers intertwine. No fear, no greed, only flow, that's all you need. Flow with the market, feel the breeze, trade with heart and inner peace. Patience is profit, calm is key. Flow with the market. Apa Om? Turun Saya teman-teman, turun. Saya kena SL di sini ya. Ternyata breakout support ini. Nah, ini yang doanya double top bisa terrealisasi nih. Saya tambah ini isi amunisi dulu. Saya boleh ngomong yes gak? Kenapa? Saya boleh ngomong yes. Oh, ngesel. Ya kalau ngesel iya sih nggak apa-apa. Nah, tim tadi ada yang ngesel ya, tim sel ya. Nggak pas masuk meetingnya itu lagi hold posisi sell aja. Oke. Sama tadi kita juga ada ngambil sel ya, cuman kita ada switching ya. Kita switching follow trend, ternyata masih lanjut turun lagi nih. Nah, ini apakah penurunannya ini mau hanya mau sesaat atau memang next lagi turun lagi? Yeah. They say trading teaches patience. Let's talk about that. Bang, mau nanya Bang, Iya, gimana? bertepatan dengan resistennya daily ya Bang ya, makanya dia mantul gitu Bang. Resisten daily. Resisten daily harusnya sudah ke breakout sih. Kalau daily kan berarti yang ya kalau daily kan berarti yang kemarin nih. Nah, ini kan udah ditembus. Sudah tembus ya. Oke. Nah, resisten daily kan berarti high-nya kemarin, ini udah ditembus. Atau kalau kita mau lihat ya sebenarnya bisa ke H1 aja. Ke H1 atau ke M30 itu bisa. Ngelihatnya ini. Yang belum tahu, ini kan ada garis-garis nih. Ya kan? Nah, garis-garis ini menggambarkan periode 1 hari. Kalau di M30 di H1 ini pergerakan 1 hari. Jadi ngambil acuannya ya high-nya kemarin aja. Jadi kalau kita ditanya harga low-nya di mana? Harga low-nya yang ini. Harga low hari kemarin, harga high hari kemarin. Nah, ini kan udah di breakout sebenarnya. Justru dengan ditembusnya ini ya harusnya tandanya itu dia masih kuat naik kan. Oh Nah, iya. Saya biasanya lihat high dan low itu yang di MT5 yang di sebelah kiri itu Bang. Ada yang H sama pojok L. kiri Jadi atas. biar simple aja. Yang di pojok kiri atas itu ya. Iya. Nah, itu Kan juga ada bisa. tuh bacaan H Betul. sama L gitu kan. Sama kalau di PC ada di bawah sini, Bos. Oh gitu ya. Ada di bawah sini sama ini kita bisa tampilkan di sini sih. Kalau kita mau klik kanan, nah properties di sini ya. Ini ada nih show. Nah, ini namanya OHLC. OHLC itu open, high, low, and close. Jadi ada 4 harga acuan kalau candlestick kan. Ini kalau kita show, nah ada angkanya di situ. Ya ini angka OHLC, open, high, low, close. Sama plus datanya di sini. Kalau kita pilih salah satu candle gitu, kita tunjuk, nah di situ ada datanya. High-nya berapa, itu di jam berapa, O-nya berapa, H-nya berapa, L-nya berapa, C-nya berapa itu ada. Itu. Bisa juga pakai data ini juga bisa. Dia habis turun kuat gini naik lagi nih. Naik lagi. Dia sideways dulu teman-teman. Kebetulan SL-nya nggak saya pasang sih, saya lepas dulu.
Wah, Kirain running dia cuma profit lagi. spike doang gitu. Dapat spike doang. Ya, ya, ya. Ya bisa bisa jadi bentuk pola dulu. Cuman flag pattern pun kurang rapi ya, lebih ke pola broadening lagi. Dia di sini melebar lagi pola pergerakan harganya. Nah, ini kalau kalau breakout lagi, breakout high-nya di sini. Nah, saya mau masuk lagi. Masuk buy ya, saya ambil peluang buy lagi. Hmm. Nah, berarti masih cenderung sideways dulu dia. Ambil ancang-ancang. Atau kalau setelah naik jauh gini ya tarik nafas dulu dia. Tarik nafas dulu. Breakoutnya di mana? Oh, di itu ya. Enggak. Ambil breakoutnya di sini. Oh, Di 17. 42 17 poin 10 ya. Kita bisa naikin dikit sih better. Biar menghindari false breakout. Kita ini pakai high-nya di sini juga bisa. Ini 42 17 poin 50. Nah, itu acuannya kalau misalkan itu ke breakout, saya ada plan untuk ngambil buy lagi karena ini masih sideways. Dia lanjut sideways, teman-teman. Lanjut sideways. Tadi kuat turun hanya sesaat dia mantul naik lagi. Ini juga belum belum menurut saya belum bisa tarik trendline ya. Ini belum valid jadi acuan. Lebih ke kondisi pendeknya mungkin bisa tarik trendline jadi seperti ini. Ya jadi pola pelebaran tadi dan kalau memang pola pelebaran ini ya plannya bisa seperti ini. Nah, dia kalau memang breakout ya bisa seperti ini. Ya sayangnya nggak semulus yang tadi pagi ya, di pagi menjelang siang ini. Pola segitiga breakout Kalau atas. berarti kan ya. Tinggal dia mau breakout mana dulu nih. Paling runner paling itu. Tapi ingin salah aja. Nggak pasang pending order aja. Ya pasang pending order nggak masalah karena ini saya pantau nih. Ya kalau saya sih lebih senang eksekusi langsung. Kenyamanan masing-masing sebenarnya soal pending order apa enggak. Teman-teman pasang pending order tinggal klik kanan mau di buy stop juga boleh. Ini saya pasang pending order 0,02 lot. Nanti kalau memang perlu tambah lot ya tambah lagi manual itu bisa buy stop. Nah, pasangnya buy stop kalau mau pasang pending order. Karena kan kita online juga ini sambil pantau. Jadi pasang pending order bisa, eksekusi langsung bisa. Dan kalau ternyata dia turun lagi ke level ini ya, pending ordernya saya hapus. Karena udah nggak valid ini, nggak valid kuat naik dia dia mau sideways dulu. Nih pergerakannya kayak gini. Ini kita mau lihat jadi pola apa juga nggak ada teman. Dia naik turun nggak rapi ya pergerakannya, kurang rapi. Drop jauh, tiba-tiba naik lagi ke sini, turun lagi ke sini, tertahan, mulai naik lagi. Tidak serapi yang di sini. Ini itu mungkin sempat cenderung sideways, tapi masih cukup rapi kalau menurut saya yang di sini ya. Nah, dia rapi ini, mulai naik. Nah, di sini nih mulai kondisi ini dia nggak rapi pergerakannya. Hmm, 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 hmm. H1. Hmm.
Buy, sell. Ya, ini jadi momen bagus nanti kalau breakout. Kita pantau dulu ya. Scalping M15 masih jalan itu. Yang sell ya. Nah, cuman SL-nya kan di sini. Masih jalan. Ya, scalping M15. Kalau scalping M15, ambil scalping. SL-nya di sini, TP-nya. Ini pakai teknik scalping ya. M15, targetnya di sini. Sorry. Balik. Targetnya di sini. Nah, ini kalau berhasil turun malah nggak cuman 1 banding 1, kita ekspektasi target turun lebih jauh lagi malah bisa juga dan masih masuk akal ya karena bisa diikuti penurunannya ini jadi double top juga. Teknik M15 ya, teknik M15 ada peluang. Sistem trading M15. Balik turun lagi. Hmm, 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 hmm. Turunnya nggak tahu malu. Iya ini. Kuat naik, kuat turun ini. Masih berimbang. Jadi sekarang ambil sell. Kalau saya belum ambil sell, cuman dari kita ada sistem trading M15 itu bacanya ada peluang sell, teman-teman. Bacanya membaca ini bisa jadi peluang sell. Cuman saya belum masuk lagi ya. Oke, dia kuat turun, breakout sini. Hmm. Breakout. Kalau masih kuat turun, kita bisa manfaatkan momen double topnya di sini ya. Koreksi. Atau plannya kalau kita dapat momen koreksinya, kita bisa ambil selnya itu lebih di atas ini, di area ini. Kita ngikuti pergerakan harga dulu. Buy stopnya dihapus ya. Buy stopnya tadi dihapus saja. Double topnya juga tanggung nih. Kurang dikit sebenarnya breakout. Kalau breakout sekalian gitu malah bagus. Kita ngambil selnya, acuannya jelas nih. Sell karena pola, SL bisa untuk jarak SL mungkin sekitar ini ya. Kalau kita entry di sini SL-nya ya masih under 1.000 poin. Bisa jadi acuan yang cukup bagus. Kita hold posisinya berdasarkan pola double top. Ya, nggak berhasil breakout naik lagi.
Nah ini teknik M15 pun dia balik ke level entry. Masih cenderung sideways. Kalau ada penolakan di sini saya mau ambil sell ya. Di level area biru ini kalau ada ini apa candle bearish ya. Kalaupun breakout dikit masih di area yang sama lah. Kalau ada candle bearish saya ada plan untuk ngambil sell. SL-nya kita taruh 300 poin aja, 305 ya 350 ini oke juga. 350 dari level entry. Sambil kita pantau nih. Oke, candle bearish kebentuk, saya masuk ambil peluang. SL-nya kita bisa taruh untuk kondisi saat ini 350. SL-nya 350. TP-nya pakai support sebelumnya ini terdekatnya ya. Acuan support sebelumnya jadi target terdekatnya. Jadi SL-nya saya taruh di 42 13 lah. 42 13. TP terdekat di support sebelumnya itu di 4205 4205 40 ya. Ini 32, saya naikin dikit. 4205 40. Nah, kalau kuat turun ya dia akan turun ke sini lagi bahkan lebih. Nah, next targetnya bisa cukup jauh. Kalau memang masih kuat turun, kita ukur ini 1618. Ini kalau masih kuat turun bisa next targetnya saya akan taruh di sini sekalian, teman-teman. Nah, kita ngincer koreksinya cukup jauh sekalian ke level ini. Sambil kita pantau bareng ya. Saya akan masuk lagi. Jadi seperti biasa, saya akan batasi resikonya di balance dalam akun. Ya, masuk lagi. Oke, cukup. Watch my muse, money flows to those who wait. No shortcut, ever be fake. Be the master of emotion, let's live a more's life. Fear and greed, they cross the sign. Tak tinggal ambil minum bentar ya, teman-teman. Can't control you. Every trader falls before they break through. Don't fight the trend, don't force the trade. Calm is a weapon, that's how I'm made. Loss ain't failure, it's a fee to learn. The fire that burns is how you return. Wisdom in the charts, flow in my soul. Trading's a mirror, it makes you whole. From patience comes clarity, from discipline peace. That's where the prophet finds its release. Yeah, wisdom in the charts. Wisdom in the charts. So wisdom in the charts.
Hardest trade you ever made. Masih floating di area yang sama ya. Belum ada pergerakan ini. 12. Cepet banget ambil minumnya. Ini di sini di samping. Red on the chart, same story again. Ini fasilitas trading room ini. Ada dispenser. Fight what I can't control. Now I'm paying price for my soul. I told myself Saya ambil minum, teman-teman, bukan beli minum. Kalau beli minum harus keluar. I knew it's not. Trading turns Ini kayaknya bisa jauh Profrek banget ya ini. nggak ambil minum. and every win just hides the weak. Gimana? Nggak ada. Oh, Ini kayaknya proprek. ini Heeh. Ya gimana Mas Randi? ini kayaknya bisa jauh banget kayak turunnya. Ya semoga. Kita amini. Karena ini cukup bagus ya. Dia cukup bagus. Ya kalau saya tadi sih tunggu konfirmasi ini breakout dulu kan. Nah, udah breakout, dia koreksi. Nah, ke area koreksinya pas bagus juga responnya. Di area koreksi ada bearish, langsung ada bearish kuat dan kebetulan bentuk double top. Nah, ini kemarin yang tanya apakah double top bisa terbentuk di tengah penurunannya? Bisa. Turun dulu misalkan terus double top itu bisa, tapi tetap diawali ada kenaikan ya di sini. Nah, terus double topnya di sini. Ya, semoga ini pertanda baik. Dia masih kuat turun. Nah, ini secara struktur harga kalau kuat turun ya, dari sini masih cukup bagus juga, semakin turun. Ini kalau breakout ke sini lagi, ya diteruskan double top di time frame di pola besarnya. Makanya targetnya masih bisa lebih bawah lagi. Tapi kalau teman-teman mau pertimbangkan kemungkinan dia akan sideways dulu, ya kita bisa TP-nya nanti di sini. Di 4203 lah, 4203 sampai 4204 itu masuk area TP. Jadi kalau ada pembalikan gitu ya, candlestick ya berbalik bullish, ya kita bisa pertimbangkan untuk keluar di situ. Sometimes walking away. Apakah akan jemput pivot point? Ya kita amini. Pivot point, tapi pivot point masih jauh ya. Masih jauh. Iya, masih jauh. Di momen seperti ini saya merasa lebih butuh kopi hitam panas dibanding luhan kok, teman-teman. Yang mau SL Plus sudah bisa, silahkan SL Plus. Karena kenapa ini udah momen bagus. Kalau dari tempat saya lihat ini udah 100% lebih running profitnya. Pertama itu faktor pendukungnya ya. Kedua adalah dari struktur harga. Nah, kalau kita lihatnya ini kuat turun, harusnya dia tidak ada cerita naik ke sini lagi bahkan ke area entry. Kalau itu terjadi, maka kemungkinannya ada dua. Antara dia memang mau balik naik lagi, bisa jauh karena ini masih area sideways. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua, ya dia masih akan sideways dulu. Tapi kalau ini memang kuat turun, ya struktur harganya ini cukup cantik untuk kita lihat dia kuat turun. Double top, ya, dan dia turun. Jadi kita mau TP paling nggak di sini itu masih oke menurut saya. Di 4203. Nah, ini udah tembus target terdekatnya ya. Sudah running profit 100% lebih juga. Jadi silahkan monggo teman-teman yang mau TP atau SL Plus sudah bisa. Sambil kita hold, dia mau turun sampai mana ya. Saya lihat momen untuk close nanti. Kalau Turun memang sampai dia
Gimana? turun sampai 2000. Wah, ya, ya, ya kita amini ya, karena kita ngesel kita amini, kita amini, kita amini. Ini counternya teman-teman tadi berharap naik sampai 6.000, 7.000, ini minta turun sampai 2.000. By the way, saya masih hold Hmm? loh itu yang kemarin kemarin buy itu naik naik sampai sekarang. Wow, ya panen ya. Ini masih di hold juga? Masih. Oh, masih. Jadi memang ini ya, ngincer koreksinya juga diincer. Ada hold sell juga, Bos? Iya, sell aku. Aku Oh, sell sell yang ya. kemarin. Kemarin yang terakhir kali yang aku tutup itu aku Hmm. pergi ke Noya itu aku hold sell itu Wah, sampai itu. sekarang. Mantap. Ada koreksi ya, dapat koreksinya ya. Iya, sampai 2000 lah. Baru naik ke 5000. Jangan 2.000 lah. Ini yang udah ngebay di bawah-bawah ini. Pasti pasti ada rasa apa ya? Rasa wah tahu gitu di TP di atas. Nah, ini yang ngehold lama ini. Nah, dia mulai koreksi. Saya ini hold SL plus saja ya, karena transaksi banyak nanti saya close-nya ya kalau balik ke harga entry saya close. Ambil momen koreksi lagi di sini. Nah, ini kalau di breakout ya saya milih close SL plus saja. Karena resiko ya. Dia support ini belum berhasil di breakout. Pertanyaannya dia mau kemana ini naiknya kalau naik jauh lagi. Kita harus harus lihat ini juga. Kenapa saya rekomendasi kalau mau TP di 4203 tadi tidak tidak yang kita ekspektasi terlalu besar dulu karena ngelihat karakter harga siang ini dia turun berapa naik berapa, nah ini bisa jadi ini juga bisa jadi apa, falling wedge juga ya. Nah, cukup rapi pergerakannya, cukup rapi itu untuk turunnya di sini. Jadi kalau ini masih di breakout ya saya plus ya syukuri profit recovery yang loss barusan ya. Ya tadi udah 200%, cuman saya belum close. Running 1 juta tadi kalau nggak salah. Ya 1.100.000. Cuman saya masih ngincer potensi ini ya, potensi profit lebih besar lagi ya. Kita harus prepare resikonya juga. Jangan cuman mau profitnya aja nggak mau resikonya. Kalau kalau bisa semua pinginnya gitu ya. Pingin profitnya nggak pingin resikonya. Nanti malam nggak live gold ya, Pali. Maksudnya gimana? Nanti malam? Nanti malam? Oh iya, nanti malam webinar EA. Nah, ini saya reminder. Kemarin kan kita bahas ternak akun, bahas IE, banyak yang tanya juga kan, banyak yang kepo. Nanti malam bisa ikutan, teman-teman. Ikutan webinar memang khusus untuk bahas IE. IE, ternak akun, itu nanti kita akan bahas. Fokusnya di situ. Jadi jangan ketinggalan juga ya. Jangan ketinggalan untuk ikutan sharing. Nah, nanti malam sesi edukasi dulu. Thank you sudah di reminder ya. Saya malah malah agak lupa. Sebenarnya udah di ini di info Profrek, cuy. Cuman saya lupa jadinya. Makanya kok nanti malam nggak live live trade gold? Ya betul, betul. Nanti malam webinar dulu. Breakout teman-teman saya close dulu. Saya mau close dulu. Ternyata breakout ini ya. Oke. Mau kemana ini? Happy cuan buat yang TP-nya membatasi profitnya di 4203. TP max, nah, TP maksimal dia mantul naik lagi. Ini gantian ini breakout apa? Breakout falling wedge ini. Breakout falling wedge. Nah, dia mau kemana ini? Support dari pola cukup bagus, tapi dari supportnya juga masih kuat ya. Trennya juga masih uptrend. Jadi
Nah, ini harga Double bottom bosnya M5. M5. Kok bisa double bottom? Double top maksudnya. Bottomnya double pas tuh bosnya. Yang Equal mana? malah. Yang mana double bottom? Sama yang kiri sebelahnya itulah. Iya, ini double top bukan double bottom. Bukan, bukan. Itu titik bawah itu sama titik bawah. Itu titik kirinya itu. Ini gitu. Sama ya kan, betul kan? Ya masih jauh. Ah, kalau Jauh lah masih jauh double bottom M15 lah. bosnya. Kalau M15 kalau gitu. Nggak bisa ini ngawur ini. Nggak bisa. Tidak bisa dilihat double bottom lah inilah. Ini double top teman-teman. Jangan karena teman-teman ngebuy terus lihatnya double bottom terus ya. Ini malah potensi double top. Ya, ini potensi double top. Cuman di time frame kecilnya tadi sempat breakout ini. Nah, breakout ini antara memang mau balik naik lagi atau jadi false breakout ya. Saya masih pantau dulu nih, nggak terburu-buru karena tadi di M15, di M5 pun ini tuh double top, teman-teman. Kita harus menyadari kondisi ini juga double top ini. Bisa jadi double top. Jadi saya prepare ini juga, prepare kemungkinan kalau ini jadi double top. Kalau jadi double top, dia ternyata masih turun lagi ya. Seandainya jadi false breakout, dia turun lagi. Kalau ke sini lagi turunnya, saya mau ngambil sell lagi malahan. Ya berarti proses double topnya ini bisa valid terbentuk dan potensi turunnya bisa cukup jauh. Iya, kondisi siang ini diwarnai sideways juga. Ya, jangan dilihat jadi double bottom lah. Nah, liquid swap ini istilah yang saya jujur jarang dengar, tidak pernah saya pakai juga. Ya mungkin ada maksud gini, ada istilah lain yang bisa menerjemahkan kondisi ini ya. Atau liquid swap ini yang dimaksud apa ini? Kalau yang dimaksud fake out, ya tadi saya sampaikan dalam istilah lain yaitu false breakout. Banyak istilahnya ya, false breakout, false signal, ya istilah yang lebih modernnya ada yang bilangnya apa liquid swap, macam-macam. Itu menurut saya cuman istilah, tidak masalah lah kita mau kasih istilah apa itu menurut saya nggak masalah. Liquid swap, liquidity swap, fake out, false breakout, false signal. Intinya sempat tembus terus gagal gitu kan, dia turun lagi. Ya istilahnya banyak. Kita kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya. Masuk ya. Kita tuh Bhinneka Tunggal Ika, jangan lupa. Trader di Indonesia itu istilahnya banyak macam-macam. Belum lagi si A ngasih istilah ini, si B ngasih istilah ini, C nanti ngasih istilah apa lagi, beda lagi. Ya ini yang bikin apa? Memecah belah persatuan Indonesia. Gara-gara beda istilah. Padahal yang dimaksud sama lah ini. Makanya kalau di NS ini kita nggak masalah mau dikasih nama apa bebas. Cuman yang penting itu kan sebenarnya kondisinya. Teman-teman tahu, oh ada kondisi yang dia sempat mungkin breakout, nggak jauh dia turun lagi misalkan. Nah, disebutnya apa ya? Yang normalnya ya false breakout. False breakout istilahnya simple gitu. False itu gagal,
breakout itu tembus. Berarti apa? Gagal tembus. Dalam artian sempat tembus bentar terus dia balik naik, balik turun lagi. False signal pun nggak masalah. False signal dalam artian apa? Kalau breakout kan sebenarnya ngasih signal nih, ngasih signal kalau dia kuat naik kan. Ternyata turun lagi. Nah, makanya ada yang kasih nama false signal gitu. Nah, mungkin sama ini liquidity swap. Nah, nggak tahu dalam artian apa ini. Mungkin swap, swap, nge-swap apa ngambil liquidity aja atau gimana kan? Cuman beda istilah. Nah, kalau si Seba Sekia itu bukan false breakout lagi tuh. Itu udah breakout nggak ketolong itu. Si Basek ya. Seba Sekia. Nah, Iwan Fals. Jangan jangan bawa-bawa nama legenda ya, legenda musik ya. Dia ternyata ternyata balik naik. Kalau memang dia mau balik naik lagi, biar nggak terlalu banyak garis. Hmm. Iya, ini pas. Hmm. Saya akan ambil momen koreksinya. Kalau memang ini masih kuat naik ya, dia ya akan ketinggalan momen kalau memang dia ternyata satu gerakan kuat naik langsung naik ke resisten lagi. Kita jadi miss momen ya atau kelewatan momen. Tapi kalau seandainya ada apa? Koreksi dulu, koreksi dulu ke area-area Fibo, area koreksi ke sini dan dia ada terbentuk candle bullish lagi, saya berencana ngambil peluang buy. Tapi kalau ini ditembus dengan mudahnya, ya ini kita harus menurut saya harus wait and see dulu ya karena ini kondisinya antara dia memang mau sideways atau double top terbentuk atau gimana nih. Ya. Nah, dia udah masuk masuk sini ya. Mau mantul naik lagi nggak nih? Kemana itu? Ya sudah breakout entah kemana kalau ini ya kalau si SS ini biarin aja dia terjun terjun bebas ya junam dia. By the way dia kenapa sih? Saya nggak gitu ngikutin. Wah ya ini melakukan pelanggaran besar Bu Sih. Yang bersangkutan itu eh, ngambil ngambil uang milik bersama akun charity-nya NS di withdraw ya disalahgunakan. Dipakai Dia sendiri. lagi dia lagi menikmati dunianya, Bosi. Iya ya itu. Detailnya sebenarnya sudah sempat di up juga ya di Instagram. Jadi teman-teman sebenarnya bisa cek di situ juga di Instagram itu. Nah itu kan intinya sih menyalahgunakan uang yang bukan haknya sebesar 1,5 M. Betul. Intinya itu. Cuman kita jangan bahas lah. Kita udah lewat lah di situ. Udah dari sebulan lalu kita bahas terus. Ya kalau teman-teman masih kepo, cek aja di apa? Instagramnya Narko Santoso itu kan ada update-nya. Itu.
Diblokir nggak akunnya sama HFM? Ya tidak diblokir karena secara apa? Secara penggunaan tradingnya, kebutuhan tradingnya itu tidak ada melakukan pelanggaran. Kan yang dilanggar kan, yang dihianati kan kepercayaannya tim NS, bukan pelanggaran di tradingnya. Ini beda beda sebenarnya beda ini nih, beda case ya. Kalau kita up kasusnya mungkin bisa jadi akan diblokir. Cuman kan nggak belum sampai ke situ lah, nggak sampai eh, akun trading ini kan juga kita lihat historinya juga teman-teman. Itu. Ya itulah. Kita lupakan aja teman-teman. Oh, yang Ya kita dulu dibilang King Nico itu ya? betul, Oh. betul. Orangnya yang itu sudah ganti nama. Namanya Seba Sekia tadi loh, SS tadi. Jadi nyebutnya udah Hmm. tidak ada nama Titit. King tadi itu udah nggak ada itu. Era kerajaan udah berakhir. Yang Ini dulu kalau ternyata nggak salah tembusnya. trading style-nya dia kan full margin kan nggak usah. Betul, betul. Mahkotanya sudah dilelang Panglima. Sudah dilelang. Sudah awalnya dilas, ini udah dilebur lagi. Sudah masuk tungku lagi. Tungku peleburan. Ya ini balik turun lagi teman-teman. Kita mau lihat, mungkin sebagian lihat ada double bottom juga, ini gagal terbentuk lagi dia. Nah, ini antara mau mau merealisasi double topnya di time frame M15 atau time frame besar tadi, dia turun jauh, atau balik naik lagi, dia merealisasi kondisi ini, bisa naik jauh. Ya kalau dari saya sih wait and see dulu ya, karena plannya tadi mau entry di sini. Cuman level ini di breakout lagi. Dia gagal gagal naik. Nah, dia menurut saya masih akan lanjut sideways dulu. Ya, dari saya mungkin itu dulu sih siang ini. Ternyata marketnya tidak terlalu agresif, cenderung sideways, bentuk pola double top, mau lanjut nge-sell, gagal turun. Pantau dulu. Ya nanti kalau ada peluang bagus, diinfo lagi di grup. Ya kita lanjut diskusi di grup. Kalau dari Panglima, Prof Rek ada nggak? Ada yang mau ditambahkan nggak? Cukup. Oh iya, mungkin gara-gara Prof Rek nggak ngomong sama sekali hari ini, makanya goldnya nggak turun tadi. Iya, padahal itu udah momen ya. Sempat running 200%, naik lagi. Iya, gara-gara Prof Rek ini. Ya udah nggak apa-apa kan. Masalahnya kita cari momen berikutnya aja. Kita bisa lanjutkan diskusi di grup teman-teman. Nanti kalau ada peluang yang bagus, yang menarik di market tentu akan dibagikan di grup. Jangan lupa ya, nanti malam ada webinar khusus IE. Saya juga akan hadir, teman-teman. Saya berusaha pasti hadir ya. Berusaha memastikan untuk hadir, menemani teman-teman. Ya, karena saya juga senang sharing ke teman-teman semua. Jam 7 malam. Jadi kalau yang webinar jam 7 malam, tidak berubah jamnya. Beda sama live trade, kita jadi jam 8 malam ya untuk bulan November, Desember, kemungkinan jam 8 malam terus. Oke, kita ketemu lagi nanti malam teman-teman. Nantikan informasi yang menarik seputar dengan UE ya, berikut dengan promo-promo yang menarik juga tentunya. Dengan Bos Kalimah Cahya juga nanti malam kita akan ditemani sama beliau untuk menjelaskan seputar UE. Oke ya, dari saya sekian dulu mewakili tim NS. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa nanti malam teman-teman. NS Trade, consistent anytime, anywhere.